Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema nganggur. Mungkin mantan masih mau menerimamu, tetapi tidak orang tuanya. Saya baca beberapa komen tuh ya. Kenapa kalau kita mencintai seseorang butuh duit? Ya kan? Semuanya harus dengan duit. Sebenarnya, orang yang kita cintai belum tentu demikian. Ya. Jadi misal kita mencintai seseorang dengan tulus. Dia menerima kita apa adanya, kita bekerja ataukah kita menganggur, kita kaya ataupun kita tidak punya apa-apa. Bisa. Kekuatan cinta itu bisa demikian hebatnya. Orang sanggup menderita asalkan dia bisa bersama dengan orang yang dia cintai. Itu kekuatan cinta. Tapi sayangnya, orang yang kita cintai ini, dia tidak hidup sendiri. Dia punya orang tua, dia punya keluarga, dan seterusnya, dan seterusnya. Sementara biasanya orang tua yang pernah menjalani hidup yang susah, memulai segala sesuatunya harus dari nol, dari benar-benar tidak punya apa-apa, dia sudah belajar banyak pada kehidupan, pengalamannya banyak. Dia tidak mau jika anaknya sampai merasakan penderitaan, tidak punya apa-apa seperti yang pernah dia rasakan. Ya, jadi misal ketika menikah tidak punya rumah, harus numpang ke sana kemari, ya. Menyewa kos-kosan yang sangat sederhana atau rumah yang sangat sederhana. Nah, biasanya orang tua yang punya pengalaman seperti ini, dia trauma. Yang kemudian membuat dia membuat standar. Jangan sampai penderitaan yang pernah dia jalani, anaknya harus merasakan juga. Nah, itu kenapa ketika calon menantu nih, ya, atau kita lah gitu ya, datang kepada orang tua dari orang yang kita cintai, maka mereka selalu bertanya, kuliah atau tidak? Itu penting sekali kan, karena harapannya orang kalau kuliah punya ijazah sarjana, dia bisa ngelamar pekerjaan dengan gaji yang besar. Yang kedua, sudah bekerja atau belum? Ya. Kalau sudah bekerja, gajinya berapa? Nah, orang tua itu punya hitung-hitungannya sendiri. Ini cukup tidak? Ya, untuk membiayai rumah tangga yang akan mereka jalani. Karena memang kita harus realistis ya. Cinta, tetapi kan bahwa kehidupan itu butuh biaya. Mau makan, minum sehari-hari. Kalau tidak punya duit, secinta apapun tetap lapar kok. Ya, belum lagi tempat tinggal. Belum lagi nanti misal istri mulai menjalani kehamilan. Ya kan kasihan ya kalau nutrisi ibu hamil tidak bisa tercukupi dan seterusnya, kan kasihan nanti anak yang dilahirkan. Kemudian nanti biaya bersalin, kalau bersalinnya normal sekian juta. Kalau bersalinnya butuh operasi sesar ya, dibutuhkan lagi biaya yang jauh lebih besar lagi kan. Sesar kan bisa biayanya sangat tinggi. Nah, dan seterusnya, semuanya kan butuh biaya. Nah, belum lagi sebelum terjadinya pernikahan. Bagaimana tuh mau membiayai pernikahan? Ya, biarpun tidak pestanya nyewa gedung ya, pestanya di rumah mertua, tapi kan di sana harus tetap masak-masak ya,
kemudian sewa sound system, ada orang yang jadi MC manten, ya, ada among tamunya, dan seterusnya, dan seterusnya. Tetap dibutuhkan biaya. Nah, orang yang kita cintai bisa saja menerima kita apa adanya, ya, pesta pernikahannya sesederhana mungkin, tetapi toh semuanya tetap membutuhkan biaya. Nah, begitu juga dengan mantan. Kenapa orang tuanya misalnya tidak merestui mantan bersama kita, sehingga kita terpaksa harus berpisah dengan mantan? Karena misal orang tuanya melihat kita masih nganggur, kuliah juga belum selesai-selesai. Nah, maka di situ tuh challenge-nya, tantangannya di sana. Bagaimana kita menaklukkan orang tuanya? Maka sekarang yang harus dilakukan adalah selesaikan kuliah. Beres kuliah, segera cari pekerjaan. Nah, begitu punya pekerjaan, sudah mulai punya tabungan, kita bisa datang lagi kepada mantan, ya, ketemu lagi dengan orang tuanya. Nah, semoga dengan perubahan yang terjadi pada diri kita, mereka bisa menerima kita dengan bahagia, ya. Nah, karena itu, ya, kalau kemudian ada yang bilang ke kita bahwa pernikahan atau mencintai seseorang itu dibutuhkan biaya, ya kita jangan kemudian bilang, kenapa sih semuanya butuh biaya, ujung-ujungnya biaya lagi. Cinta aja kok butuh biaya, dan seterusnya. Tetapi justru itu harus menjadi motivasi dan semangat bagi kita, ya, untuk bekerja, untuk menabung, karena tadi kan semuanya membutuhkan biaya. Mau menikah butuh biaya. Sudah menikah butuh tempat tinggal, kemudian istri mulai hamil butuh biaya. Melahirkan tadi normal ataupun sesar butuh biaya. Lahir anak, apalagi anak-anak, ya, bayi itu kelihatannya kecil, tapi biayanya mungkin 3 kali 4 lebih besar daripada orang dewasa. Ya, kebutuhan susunya itu luar biasa banter tuh, ya. Belum lagi berbagai vaksin. Di zaman sekarang penyakitnya macam-macam, dibutuhkan aneka macam pula vaksin untuk pertahanan tubuh bayi tadi. Ya, nanti mulai sekolah, ya, nyari sekolah favorit, apalagi mulai kuliah dan seterusnya. Nah, maka tentu kalau kita mencintai seseorang, ya, ketika kita sadar betul untuk merebut atau mendapatkan orang yang kita cintai ini, kita butuh biaya. Yang kita lakukan bukan mengeluh, bukan bilang ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya biaya, dan seterusnya. Tetapi kalau kita memang mencintai, kita berkorban. Berkorbannya bagaimana? Kita kerja dengan sungguh-sungguh, ya. Karena apa? Kalau kita memang mencintai, maka kita tidak mau melihat orang yang kita cintai harus menderita, tidak bisa makan bersama kita. Ya, orang yang mencintai, kalau perlu dia tidak makan. Ya, jungkir balik bekerja itu tidak makan siang, dihemat agar orang yang dia cintai bisa hidup dengan layak, dengan bahagia. Nah, itu namanya pengorbanan yang dilakukan jika kita betul-betul mencintai. Jadi kalau betul-betul mencintai itu kita tidak mengeluh, ya, dan seterusnya. Tetapi justru apa yang bisa membuat kita bersama dengan orang yang kita cintai, termasuk butuh biaya yang banyak tadi, maka itu akan menjadi tambahan motivasi dan semangat bagi kita untuk lebih tekun lagi bekerja, ya. Dan insya Allah semua orang bisa kaya asal dia tidak mengeluh dan dia mau kerja keras. Wa alaysa lil insani illa masya'a. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.